Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Khairani, mahasiswi semester 4, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Muko-Muko, Bengkulu. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menyampaikan hasil dari telaah materi PAI kelas 9 di SMP Negeri 8 Muko-Muko untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah materi agama Islam di sekolah dengan dosen pengampu Yenita Zuriani MPD. Baiklah, sebelum saya menyampaikan hasil telaah materi PAI kelas 9 di SMP Negeri 8 Muko-Muko, sebelumnya saya akan menyampaikan mengenai pengertian ruang lingkup serta tujuan dari PAI itu sendiri. Apa itu PAI? Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar atau kegiatan yang disengaja dilakukan untuk membimbing sekaligus mengarahkan anak didik menuju terbentuknya pribadi yang utama atau insan kamil berdasarkan nilai-nilai etika Islam. Sedangkan tujuan dari pendidikan agama Islam itu sendiri yaitu merealisasikan manusia muslim yang beriman, bertakwa, dan berilmu, serta mampu mengabdikan dirinya kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruang lingkup kurikulum pendidikan agama Islam yaitu mencakup usaha untuk menjadikan keharmonisan, keserasian, kesesuaian, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan alamnya, dan terakhir hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Keempat hubungan tersebut yang tersusun dalam 5 mata pelajaran, yaitu akidah akhlak, fikih, Al-Quran hadis, sejarah kebudayaan Islam, dan juga bahasa Arab. Mata pelajaran tersebut yang merupakan ruang lingkup kurikulum pendidikan agama Islam yang disajikan pada sekolah-sekolah berciri khas agama Islam atau madrasah. Sementara ruang lingkup kurikulum pendidikan agama Islam pada sekolah-sekolah umum adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam yang bentuk kurikulumnya broadcast atau in one system. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil telaah materi PAI kelas 9 di SMP Negeri 8 Muko-Muko. Yang pertama yaitu mengenai kurikulum. Kurikulum yang digunakan oleh kelas 9 SMP Negeri 8 Muko-Muko yaitu kurikulum 2013. Ini dapat dibuktikan dari buku yang digunakan oleh kelas 9 di SMP Negeri 8 Muko-Muko, yaitu buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kurikulum 2013, edisi revisi 2018. Dari buku Pendidikan Agama Islam ini terdapat 13 bab pelajaran, dan dari 13 bab pelajaran tersebut saya mengambil satu bab materi mengenai perilaku jujur dan menepati janji. Perilaku jujur dan menepati janji ini terdapat di semester 1 yang bisa dibuktikan dari PROTA atau program tahunan, PROSEM, program semester, silabus, dan juga RPP. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa materi perilaku jujur dan menepati janji terdapat di semester 1, kita dapat membuktikan dengan cara melihat program tahunan atau PROTA. Perilaku jujur dan menepati janji ini terdapat di semester 1 dengan alokasi waktu 6 jam pelajaran. Selanjutnya dapat kita buktikan melalui PROSEM atau program semester.
Program semester Pendidikan Agama Islam kelas 9 di SMP Negeri 8 Muko-Muko semester 1 ini memiliki 4 kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga yaitu memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang terakhir yaitu mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret atau nyata sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Perilaku jujur dan menepati janji ini memiliki 3 kompetensi dasar atau 3 KD. Yang pertama, menghargai perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Ali Imran ayat 77, Quran Surah Al-Ahzab ayat 70, dan hadis terkait. Yang kedua yaitu memahami Quran Surah Ali Imran ayat 77, Quran Surah Al-Ahzab ayat 70, serta hadis terkait tentang perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu menyajikan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Ali Imran ayat 77, Quran Surah Al-Ahzab ayat 70, dan hadis terkait. Materi perilaku jujur dan menepati janji ini disampaikan pada bulan Agustus pada minggu pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya dapat kita lihat dari silabus. Silabus mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 di SMP Negeri 8 Muko-Muko memiliki 4 kompetensi inti seperti yang saya udah jelaskan di atas. Lalu materi pokoknya mengenai yang saya telaah yaitu mengenai perilaku jujur dan menepati janji. KD-nya seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Lalu untuk pendekatan pembelajaran ini menggunakan aspek mengamati, menanya, eksperimen atau explore, asosiasi, dan juga komunikasi. Untuk instrumen penilaian menggunakan 4 aspek. Yang pertama tugas, kedua observasi, yang ketiga portofolio, dan terakhir tes. Alokasi waktunya yaitu 2 kali 3 jam pelajaran atau 6 jam pelajaran. Sumber belajarnya yaitu dari buku siswa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari Mushaf Al-Quran, lalu dari gambar, video, multimedia interaktif, dari internet dan juga media cetak. Selanjutnya dapat kita buktikan melalui RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Materi pokok perilaku jujur dan menepati janji. Yang A, kompetensi inti, yaitu ada 4 seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. KD-nya sudah saya sampaikan tadi. Lalu untuk indikatornya salah satunya yaitu meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok agama. C, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok agama.
menunjukkan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari, memahami Quran Surah Ali Imran ayat 77, Quran Surah Al-Ahzab ayat 70, dan hadis terkait tentang jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari beserta artinya. Dan memahami pentingnya jujur dan menepati janji tentang kebenaran pepatah jujur membawa mujur. Yang D, materi pembelajarannya perilaku jujur dan menepati janji. E, metode pembelajaran cooperative learning, metodenya tanya jawab, wawancara, diskusi, dan bermain peran. F, media pembelajaran, medianya yaitu worksheet atau lembar kerja siswa, lembar penilaian, Al-Quran. Alat atau bahan yaitu penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan juga infocus atau LCD proyektor. G, sumber belajar yaitu dari buku pendidikan agama Islam siswa kelas 9 Kemendikbud tahun 2016. Edukasi internet, buku referensi yang relevan, LCD proyektor, tafsir Al-Quran dan kitab hadis, kitab Asbabun Nuzul dan Asbabul Wurud, dan lingkungan setempat. H, langkah-langkah pembelajaran. Pertemuan pertama yaitu 2 kali 40 menit. Pertemuan kedua yaitu 2 kali 40 menit. Dan pertemuan ketiga yaitu 2 kali 40 menit juga. I, penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama yaitu penilaian skala sikap. Yang kedua, penilaian membaca dengan tartil. Yang ketiga, penilaian diskusi. 4, remedial. Kelima, pengayaan. Dan yang terakhir, interaksi guru dengan orang tua. Selanjutnya, sebelum kita memasuki pada bagian kesimpulan, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai perilaku jujur dan menepati janji. Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Seseorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru orang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata benar. Menurut Quran Surah Ali Imran ayat 77 bahwa orang-orang yang melanggar janji dan sumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapat azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Kejujuran akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing ke surga. Sebaliknya, kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Janji adalah ucapan seorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Menepati janji merupakan wujud dari memuliakan, menghormati, dan menghargai sesama manusia. Ingkar janji termasuk dosa besar yang harus kita jauhi. Itulah tadi sedikit materi yang saya sampaikan. Selanjutnya masuk ke bagian kesimpulan. Dari hasil telaah materi PAI kelas 9 di SMP Negeri 8 Muko-Muko yang telah saya telaah atau telah saya lakukan,
Setelah saya cek, menurut saya itu telah sesuai antara kurikulum, prota, prosem, silabus, dan juga RPP. Itu sesuai dengan ketentuan atau aturan pendidikan yang berlaku pada saat ini. Demikianlah hasil telaah materi PAI kelas 9 di SMP Negeri 8 Muko-Muko. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam telaah kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.